Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Daredinanti dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 391215011. Di sini saya akan mempresentasikan materi inovasi sistem informasi dan teknologi dalam e-commerce. Yang pertama, di sini ada pengertian dari sistem e-commerce itu sendiri adalah sistem penjualan secara online berbasis web, di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Di mana contoh dari kemajuan teknologi informasi, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai atau cash. Kemudian di sini apa sih hubungan dari sistem informasi itu sendiri dan e-commerce? Di mana e-commerce berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga mengambil sebuah keputusan. Yang mana sistem informasi yang digunakan e-commerce adalah DSS atau Discussion Support System, yang dimana ini digunakan sebagai pengambil keputusan berbasis data. Kemudian peran SI dalam e-commerce itu sendiri adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak dan menerima penawaran secara cepat dan hemat. Kemudian, tujuan dari perusahaan menggunakan e-commerce itu sendiri adalah yang pertama, proses transaksi lebih cepat, di mana tidak perlu menggunakan uang atau metode cash, karena dapat dilakukan dengan metode transfer ataupun cashless. Kemudian, yang kedua, pendaftaran toko dan produk lebih mudah. Kemudian, lebih hemat. Yang keempat, pelanggan lebih fleksibel, di mana pelanggan bisa berbelanja kapan saja dengan waktu yang fleksibel dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kelima, bisa membandingkan produk dan harga kompetitor tanpa melakukan riset yang mendalam. Dan yang keenam, memiliki beberapa metode pembayaran seperti transfer melalui rekening bank, melalui aplikasi tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah biaya iklan dan pemasaran yang lebih terjangkau, di mana penjualan online banyak aplikasi yang membuka iklan untuk media pemasaran penjualan online. Kemudian ada beberapa faktor perkembangan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkat, di mana faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-commerce adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia mencapai peningkatan sebesar 21% dari total populasi. Kemudian yang kedua, pengguna smartphone meningkat, di mana hal ini berhasil dibuktikan dengan 89% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan ponsel pintar pada tahun 2020 silam. Yang ketiga, di mana penggunaan internet meningkat. Yang keempat, banyaknya pengguna media sosial. Dan yang kelima, perusahaan teknologi finansial semakin berkembang, di mana seiring banyaknya e-commerce yang muncul, pengguna rekening bank dan transaksi cashless meningkat drastis. Yang dimana data yang diperoleh dari Bank Indonesia menyatakan total transaksi cashless yang terjadi pada tahun 2020 yang mencapai sekitar 126,95 triliun rupiah, setelah sebelumnya hanya mencapai 47,19 triliun rupiah. Kemudian di sini ada beberapa faktor pendukung dari e-commerce sendiri. Yang pertama, cakupan yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Kemudian yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat. Dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Kemudian yang keempat adalah e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Kemudian yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat.
Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis transaksi dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama adalah business to business, yang kedua ada businesses to consumer, kemudian yang kedua ada consumer to consumer, kemudian yang keempat ada consumer to business, kemudian ada non-business electronic commerce, kemudian yang keenam ada intra-business atau organizational electronic commerce. Kemudian yang terakhir, keuntungan dari e-commerce sendiri, yaitu yang pertama ada keuntungan yang diperoleh dari konsumen, adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat. Kemudian yang kedua, ada keuntungan yang diperoleh dari pelaku bisnis toko online, adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi tanpa kesalahan, dan yang pastinya tepat waktu. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang diperoleh dari manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.